Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan, santriwati dan para pemirsa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih bisa berkumpul untuk belajar dan mengkaji ilmu tentang sifatus sholah. Pada sebelumnya kita telah membahas rukun sholat nomor 4, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas dan mengkaji rukun sholat nomor 5, yaitu ruku. Nah, apa yang dimaksud dengan ruku? Mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Yai. Silakan Pak Yai, apa itu ruku? Jadi ruku itu ada ruku menurut bahasa, menurut logat al-inhina'u wal hudu. Jadi ruku itu jongkok dan merendah. Mengapa jongkok dan merendah? Pertama kita berdiri mengagungkan Allah, mengangkat tangan mengagungkan Allah. Setelah mengagungkan sambil berdiri, kita masih kurang puas dalam mengagungkan dan kita itu harus jongkok dan merasa hina, itu namanya ruku. Di dalam perasaan itu gak ada apa-apa, kita tidak dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hina wal hudu. Jadi bongkok dan merasa rendah. Jadi ulah takabur di hadapan Allah, gak ada apa-apaan, kita itu hina gitu. Yang kedua ada ruku menurut syara'. Wasar'an definisinya inhinaun hosun, bongkok yang ditentukan, ada aturannya nanti. Biaya sutanalu rohatau rukbatai, sehingga sampai telapak tangan kepada lutut dua, itu namanya ruku. Lalu kaifiahnya ada di dalam hadis apa itu, Jang, tolong dibaca dulu hadisnya. Coba saya akan membahas kaifiahnya, satu bagaimana menurut Ibana, yang kedua menurut Fathul Mu'in untuk bandingannya. Bagaimana kaifiah atau tata cara ruku ya Pak Yai? Ya. Nah, di dalam kitab Ibanatul Ahkam halaman 393 ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid Inda Abi Dawud, ya, yang mana hadisnya atau redaksinya seperti ini: summa yukabiru, salajengna maca takbir kanjeng Nabi, fayarfa'u teras ngangkat kanjeng Nabi, yadaihi kana dua pandangan kanjeng Nabi, hatta yuhadiya sehingga yen malebahan itu yadun yadai hatta yuhadiya sehingga malebahkeun kanjeng Nabi, mohon maaf, bihima kana itu yadaihi mankibaihi kana dua tahtakna kanjeng Nabi. Summa yarka'u salajengna ruku kanjeng Nabi, wa yada'u sareng nempatkeun kanjeng Nabi atau nyimpen kanjeng Nabi rohataihi kana dua dampal pandanganna kanjeng Nabi, ala rukbataihi dina luhureun dua tuurna kanjeng Nabi. Sumaya tadilu salajengna nyampurnakeun kanjeng Nabi, wala yusawibu sareng henteu ngahandapkeun, Tidak menjongkok, tidak menjokang wala yusawibu sareng henteu ngadongkokeun kanjeng Nabi, roksahu kana mastakana kanjeng Nabi, wala yukniu sareng henteu naikkeun kanjeng Nabi, nurunkeun kanjeng Nabi kana itu mas kakak. Jadi yang dimaksud dari sini pertama ada kalimat summa. Setelah membaca Fatihah terus membaca surat, setelah membaca surat summa yukabiru, tulis membaca takbir. Yang dimaksud summa yukabiru di sini adalah takbir intikal. Takbir intikal adalah takbir perpindahan dari rukun kepada rukun, itu takbir intikal namanya. Pindah setelah Fatihah kepada ruku, itu takbir intikal. Jadi caranya setelah takbir intikal itu
Payarfa'u yadaihi, disunatkan mengangkat dua tangan, hatta yuhadiya bihima mankabai, kedua tangan itu sejajar dengan punduk seperti takbiratul ihram. Coba praktekkan. Rapat tangannya, surat terakhir baca sok yo. Minal jinnati wan nas. Allah. Nah, jadi tangan itu harus, jadi ruku itu jangan setelah surat langsung ruku, tapi harus mengangkat dulu dua tangan. Takbir intiqal. Setelah takbir intiqal itu telapak tangan diteruskan summa yarka'u wa yadu'u rohataihi ala rukbatahi, dan kedua telapak tangan disimpan di atas lutut dua. Coba praktekkan. Allahu Akbar. Telapak tangan terus waya adoratu ala rukbatai summa ya tadilu, tuluy berdiri tegak, wala yusawibu rosahu, dan jangan menundukkan kepala, membongkokkan kepala. Jadi kepala itu harus sejajar dengan punggung. Wala yukniu, dan tidak boleh merendahkan, menurunkan ke bawah, dikebawahkan kepalanya, jangan, harus sejajar. Antara kepala dengan punggung itu harus sejajar. Jadi ulah dijongkokkeun teuing jeung ulah dikahanapkeun teuing, harus sejajar gitu. Jadi di sini la yusawibu rosahu wala yukniu, tidak boleh dibungkukkeun, tidak boleh diturunkeun, harus sejajar kepalanya gitu. Terus cuma yatiru wala yadribu rosahu wala yukniu. Jadi kepala itu harus sejajar dengan punggung. Di dalam kitab Fathul Mu'in sebenarnya hampir sama. Jadi ruku teh bin hinain bihaitsu tanalu rohatahu wa huma ma'adal asobe. Jadi yang sampai kepada lutut itu bukan jari ramo, tapi kapa. Minal kapa ini fal yakfi wusulal asobe rukbatahi. Tidak bisa yang sampai kepada lutut itu jari, tapi harus kedua telapak tangan. Terus ada redaksi di dalam kitab Fathul Mu'in, wasuna firukui taswiyatu dohrin wa unukin, sejajar antara punggung dengan punduk. Biaya mudaha hatta yasiro kasohipati, harus lurus seperti papan. Coba praktekkan itu. Sebenarnya redaksinya hampir sama, bedanya ada wayusanu taswiyatu dohrin wa unukin biaya muduhuma hatta yasiro kasohipati. Jadi punduk dengan punggung itu harus sejajar seperti papan. Coba prakteknya bagaimana? Sujud, ruku. Allah. Yang diresken tuh rukunan dibetulin. Sejajar antara kepala dengan punggung. Jadi antara punggung dan kepala itu harus lurus Seperti papan. seperti satu papan, ya. Jadi harus lurus. Jadi karena ada kopiah jadi memang kan ya. Ini udah lurus, udah cukup ini. Buka aja kopiahnya coba. Lurusnya bagaimana? Nah ini juga udah lurus. Nah ini seperti ini praktek ruku atau rukun sholat yang nomor 5. Ini itu Pak Yaya. Ya sudah cukup lah. Simpulkan dulu yang bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya ya, ruku itu menurut bahasa adalah al-inhina'u wal khudu'u, artinya menunduk dan merendah gitu ya. Ya. Adapun menurut syara, ruku adalah inhina'un khosun, menunduk yang tentu atau yang khusus ya Pak ya. Bihaitsu tanalu rohatahu
ala rukbataihi. Sekiranya menunduk itu kedua apa itu dampal pandangan. Telapak tangan. Kedua telapak tangan meraih dua lutut. Nah, itu ruku menurut syara itu Pak Yaya. Ya. Jadi ulangi, ruku menurut syara adalah menunduk yang tentu, yang ditentukan ya. Secara kedua telapak tangan menyentuh atau meraih dua lutut. Nah, itu ruku. Adapun praktiknya ya, Rasul telah mengajarkan bahwa Rasul ketika akan ruku beliau mengucapkan takbir terlebih dahulu atau sering kita sebut takbir intikal ya Pak Yai. Kemudian mengangkat kedua tangan, terus beliau ruku ya, dengan seperti tadi kedua tangan beliau meraih atau diletakkan oleh beliau di atas kedua lutut dengan tidak menurunkan kepala dan tidak menaikkan kepala. Jadi kepala dan punggung itu sama rata seperti satu buah papan seperti itu Pak Yaya. Nah, jadi itu praktik ruku sebagaimana yang telah tadi dicontohkan oleh santri ya, oleh Kang Jejen, itu namanya Kang Jejen gitu. Ya mungkin itu Pak Yai ya. Kemudian apalagi yang akan kita bahas Pak Yai? Redaksi bacaan-bacaan di dalam ruku apa aja yang dibaca ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa yang pertama, silakan. Jadi redaksi bacaan dalam ruku ya. Ya. Ada hadis nomor 234 ya, dari kitab Ibanatul Ahkam halaman 415. Ya, silakan baca dulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin katampi ti Sayyidina Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas, mohon maaf ya, katampi ti Ibnu Abbas. Rodia muga ngaridoan. Sa'allahu Gusti Allah. Anhuma ka Ibnu Abbas sareng Sayyidina Abbas. Qala parantos ngadauh Ibnu Abbas. Qala parantos ngadauh. Saha Rasulullahi Kanjeng Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala ingat. Wa ini sarang saya tosna abdi. Nuhitu eta parantos dilarang abdi. An akroa kana yen maca abdi. Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Raqi'an barina anu ruku. Au sajidan atanapi barina anu sujud. Fa amar ruku'u mangka anapon ari ruku. Fa addimu mangka kudu ngagungkeun aranjeun. Fihi dina itu ruku. Ar-Rabba ka pangeran. Eta Gusti Allah. Wa amma sujudu sarang anapon ari sujud. Fajtahidu mangka kudu sungguh-sungguh aranjeun. Doai dina ngadua. Faqominun mangka ari anu pantes. Ayus tajaba eta yang diijabah. Sahalakum aranjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun. Bukan itu hadis. Saha Muslimun Imam Muslim. Nah itu Pak Yai hadis yang akan kita bahas mengenai redaksi bacaan apa saja yang harus dibaca ketika kita ruku. Oh, di sini di garis bawah ini dalam ruku itu bacanya adalah mana Pak mau ruku teh? Ismail dulu apa Tahul Abdi Pak? Tahul Abdi mana? Tahul Abdinya di sini. Dalam Tahul Abdi itu
dalam kalimat Pak Adimu itu piroba, harus mengagungkan kepada Allah. Pak Adimu itu pil apar, taruh sorpi dulu. Adimu itu apa segatnya? Fil Amar. amar. Sulasi rubai, Sulasi. mujarad majid, Masih. warna, Awal. bab. Kedua. Coba tasrif. Adoma yu'addimu ta'diman ta'dimatan ti'doman adoman mu'addoman fahuwa mu'addimun wadaka mu'addomun addim la tu'addim mu'addomun mu'addomun. Nah, kalau diteliti secara nahunya, adimu itu wal pailu apa pailnya? Domirun mustatirun fi wujuban takdirhu antum. Adimu, jadi kamu harus mengagungkan. Jadi mustad ilaihnya itu kamu, muhatob. Sedangkan kalau mustad ilaih dengan muhatob akan mengandung makna ta'yin. Bagaimana coba Juhar maknunnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fil mukhatabi ta'yinu wa tarkuli sumuli mustaqinu. Jadi adimu itu sabihu wa najihu wa majiduhu, membaca mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Jadi maksudnya subhana rabbiyal adim itu apa artinya? Dat maha suci Allah yang maha agung dan segala pujinya. Apa artinya adimu roba? Kita jadi kalau sholat pada ruku teh suka membaca apa? Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Itu teh dari mana sumbernya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi teh? Ibnu Abbas. Bagaimana bunyi adimu pihi roba? Apa? Adimu fihi robba. Yang dimaksud adimu pihi roba itu apa? Mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Itu tahlilul abdi menurut Ibanatul Ahkam. Bagaimana adimu itu sabihu wa najihuhu wa majiduhu, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Itu redaksi yang pertama. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, coba di dalam kitab Fathul Mu'in ada kalimat wa yajidu. Jadi wa fi sujud marata walau binawi subhanallah wa ida asarata wa yajidu man maro nadban Allahumma laka roka'tu. Jen, coba baca Jen. Jadi setelah baca subhana rabbiyal adim itu diteruskan, kalau imam mahsur atau munfarid diteruskan dengan doa apa? Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basari wa muhi wa udni wa usbi wa sa'ri wa basyari wa mastaqalat bihi kodami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Tadi terutama doa itu lebih sempurna di dalam rukunya. Lalu makna ijmalinya perlu dibaca ya. Apa arti ruku di sini? Ar-ruku'u wa sujudu ruknani. Ruku dan sujud itu merupakan rukun keduanya. Ruku itu apa? Goyatud dili wal hudu'i. Penghabisan merasa hina dan rendah dalam ruku dan sujud itu. Lil mulki, menghadap Allah, kita beribadah kepada Allah. Jadi ruku itu kita tunduk rendah menghadap Allah, beribadah menghadap Allah. Jadi ruku itu artinya kita tuh tunduk apa? Tunduk rendah menghadap Allah, kita beribadah. Itu artinya ruku gitu. Goyatudili wal hudu lil mulki lil maudi. Jadi tunduk rendah menghadap Allah, kita beribadah. Lakodnaha, yakin melarang Rasulullah SAW anil qiraati pihima,
tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Wa ja'ala, dan menjadikan Rasul lahuma dalam ruku dan sujud itu dikron hoson, dikir yang tentu. Ala apa, ingat, wa huwa tasbih. Jadi membaca tasbih itu maksudnya dikir yang dituliskan di ruku. Wa tasbihu wa du'a fi sujud. Tak, kalau di dalam sujud mah tasbih, membaca tasbih dan doa. Membaca tasbih dan doa. Bi'ayi doain, karena doanya apa aja? Min khairi dunya wabil akhirati, yang maksudnya kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jadi dalam bersujud mah bukan hanya membaca tasbih, harus ditambah dengan doa. Doanya isinya yang mengandung untuk kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bisa. Subhana rabbiyal azim, bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lebih bagus tuh kalau gitu. Ini membaca tasbih, membaca puji, terus doa. Di dalam apa? Di dalam sujud. Mengapa itu dalam sujud? Itu dalam hadisnya fajtahidu, tadi itu apa? Fajtahidu fi du'ain. Apa? Fajtahidu itu memperbanyak fi du'ain, di dalam doa, di dalam sujud. Jadi banyak membaca tasbih dan membaca doa. Pakominun, kominun itu berhak dan layak ayustajaba lakum, diijabah kamu sekalian gitu. Jadi ketika sujud itu harus membaca apa? Tasbih dan memperbanyak doa. Isinya doa untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi itu redaksi yang ke-1 ad-dimu. Ada lagi yang redaksi lain. Jadi Pak Yai, dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasul dilarang untuk membaca Quran, ya Pak Yai, ketika ruku dan sujud. Namun pangkat dilarang itu dilarang. Itu menurut jumhur ulama itu makruh gitu. Larangan itu makruh. Larangan ini tidak haram, Pak Yai. Tidak haram, tapi makruh. Mengapa alasan itu? Ayat di sini ada alasannya, itu apa coba? Tahlil lafzi, Pak Yai. Tahlil lafzi. Bukan yang itu. Ala fil karoha. Ala fil karoha. Jadi wa ini nuhitu anahi, larangan itu Allah, walahu wa nahyu lahu, dan yang melarang itu Allah. Allah melarang kepada Nabi, nahali umatihi, Nabi wa Nabi sallallahu nahali umatihi. Jadi Allah melarang kepada Nabi dan Nabi melarang kepada umatnya. Tapi larangannya itu lil karohati inda jumhuri. Menurut jumhur ulama itu larangan itu mengandung larangan yang bersifat makruh. Mengapa? Dalam pemahaman hadisnya itu begini. An-nahyu an qiraatil Qur'ani, melarang membaca Quran itu hala ruku'i, ketika ruku wasujud dan sujud, wadalika li anahu mahalatani dilun wan kisarin. Sebab orang ruku itu dalam menunjukkan dalam kehinaan dan kerendahan, fidohiri, dalam dohirnya. Jadi ketika dengan ruku teh menundukkan bahwa kita itu merasa hina dan rendah gitu. Wal matlu minal qori, sedangkan yang dituntut di dalam membaca Al-Qur'an at-talabusu bihal tiribati, harus dalam keadaan terhormat membaca Quran itu. Mengapa harus dalam keadaan terhormat membaca Quran? Ta'diman lil Qur'anil Karim, untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Quran, wa takriman lil qara'i, dan untuk memuliakan yang membaca. Al-qaimi, dia itu lagi makomal kalimi, orang yang membaca Quran itu dia lagi berbicara dengan Allah gitu. Mata posisinya harus mulia gitu. Itu alasannya. Mengapa makruh? Sebab baca Quran itu harus dalam keadaan mulia yang membacanya.
Karena membaca Quran itu untuk membacanya dan lagi apa? Lagi berbicara dengan Allah. Itu alasannya makruh itu. Yang kedua dalam memahami hadis ini adalah apa itu? Kanonnya. Masru'atu tasmi'i, harus didengarkan dan harus mendengar telinga itu masru' tasmi'. Jadi ulah gegerenceman piruku bikoli subhan rabbil adim. Jadi ketika subhan rabbil adim itu harus kedengaran oleh telinga gitu. Ulah gegerenceman dari tekadengan naon minimal kadengan kunyale piruku bikoli subhan rabbil adim. Qala Ahmad diwujubi, menurut Imam Ahmad wajib terdengar oleh telinga menurut pendapat Imam Ahmad. Wal jumhuru, kalau menurut jumhur ulama alanahu mustahabun. Jadi mendengarkan ucapan itu menurut jumhur ulama mah sunat, tapi kalau menurut Ahmad mah wajib. Bidal hadisi al musii salatu, dengan hadis yang jelek di dalam salatnya. Li anna rasula lam ya'lamuhu at-tasbihu, walaupun Nabi mah tidak mengajarkan tasbih, walau kana, dan apabila membaca tasbih wajiban li amrihi, karena perintahan itu li amrihi bihi, karena perintah membaca tasbih. Jadi hukum membaca tasbih di dalam ruku itu adalah pendapat saya. Ya. Yang pertama pendapat Imam Ahmad, Harus beliau mewajibkan kedengaran oleh telinga, terdengar pembacaannya. ya. Ya. Adapun menurut jumhur ulama itu Sunat. sunnah hukum mendengarkan bacaan tasbih dalam Ya, ruku ya. Lalu ada pemahaman yang ketiga nih. Masru'atu du'a fi sujud, disyariatkan membaca doa di dalam sujud bi ayyi du'ain kana min talabi khair dunya wal akhirati, untuk mencari kebaikan dunia dan akhirat, wal isti'adati, dan minta perlindungan min syariha, dari jeleknya dunia dan akhirat. Qala, berpendapat Ahmad wujubuhu, wajib mendoa yang isinya itu menurut Imam Ahmad. Wal jumhur alanu mustahabun, tapi menurut jumhur ulama sunat gitu. Jadi ketika sujud itu harus selain membaca tasbih dan harus disertai dengan doa yang isi doanya untuk keselamatan dunia dan akhirat dan berlindung dari kejelekan dunia dan akhirat. Itu menurut Imam Ahmad wajib. Kalau menurut jumhur adalah sunat gitu. Itu cara bacaannya gitu. Jadi itu redaksi pertama Pak Yai ya. Iya, iya. Ini ada lagi Pak Yai redaksi nomor kedua ya. Ya. Hadis nomor 235 dalam kitab Imamatul Ahkam halaman 416 yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Saya akan baca dulu Pak Yai. Ya, silakan. An Aisyata katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anha ka Siti Aisyah qalat parantos ngadawuh Siti Aisyah kana parantos kabuktosan saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngucapkeun Kanjeng Rasul fi ruku'ihi dina rukuna Kanjeng Rasul wa sujudihi sareng dina sujudna Kanjeng Rasul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, kana doa anu nembe subhanaka ma suci Gusti Allahumma ya Allah rabbana pangeran abdi sadaya wa bihamdika sareng kalawan muji ka Gusti Allahumma hai Allah ifir mugi ngapunten Gusti li ka abdi muttafaqun alaihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Siti Aisyah. Kita kaji secara analisis lapatnya di dalam ibadah apa? Subhanakallahumma artinya anjihuka anjaminukasi anjaminukasi, aku membersihkan kepadamu dari seluruh kekurangan. Wa subhana maf'ul mutlak dipilih maf'ul wa taqdir asbihu subhana. Allahumma gfirli, mengapa maca Allahumma gfirli? Imtisalu liqouli ta'ala,
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi alasannya ini turut kepada Al-Qur'an dalam surat Idza Jaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih harus membaca tasbih, mata mulanya subhanakallahumma. Setelah membaca subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdi membaca. Jadi pertama membaca apa? Tasbih, yang kedua memuji, yang ketiga berdoa. Allahumma gfirli. Allahumma gfir itu alasannya karena ta'ud turut kepada firman Allah apa? Fasabbih bi rabbika wastaghfirhu. Surat apa itu? Al-Fatu. Yang terakhir Pasa idaja Rasulullah wal fatwa ra'aytana saja dulu nabi apajang fasabbih bihamdi rabbika. Terusnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi di sini pertama membaca apa? Tasbih, yang kedua memuji, yang ketiga minta ampun. Ya, isinya itu. Bagaimana memahami hadis ini? Ada 3. Satu adalah masru'iyatu adkarin, disyariatkan membaca dikir, tukolo di dalam diucapkan di dalam dikirnya, piruku ini di dalam ruku, wasujud di dalam sujud, ma'suratun yang diajarkan, ma'suratun al-rasuli al-karimi yang diajarkan Rasulullah yang mulia. Jadi itu yang ke-1. Masru'atu adkarin, disyariatkan membaca dikir, tukolu yang dibacakan, pirukui wasud dalam ruku dan sujud, ma'suratun an Rasulullah karim, yaitu lapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu maksur diajarkan oleh Nabi. Itu memahami hadis ini. Yang kedua, musara'atu rasuli ila intisali ma'amalu talabi minal jam'i bainal maghfirah wa tasbih. Jadi bisa dicepatkan Rasul turut apa yang diperintahkan oleh Allah, mengumpulkan di antara bainal maghfirati wa di antara minta ampun dan membaca tasbih. Itu pemahaman yang kedua. Pemahaman ketiga, adikrul ma'suru piruku'i pihi ta'dimun lillahi ta'ala. Dikir yang dimaksud di dalam ruku ini adalah sama ta'dimun, mengagungkan Allah, wajiadatun palayunapi hadisun ta'yege, tidak bertentangan dengan hadis apa yang tadi, fa'addimu non amaruku'u fa'addimu piroba, sama isinya. Subhana rabbiyal adim isinya apa? Mengagungkan Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli sama mengagungkan Allah. Jadi antara redaksi yang tadi Subhana rabbiyal adim dengan hadis dengan redaksi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tidak menghilangkan kepada mana hadisnya sama, substansinya sama. Pokoknya Subhana rabbiyal adim isinya mengagungkan, Subhana rabbiyal adim wa bihamdi mengagungkan, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli semua itu sama isi dari hadis fa'adimu apa? Biroba, sama dengan hadis. Sama substansinya sama lah. Pokoknya mau Subhana rabbiyal adim boleh, mau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astagfiru boleh, sama mengagungkan kepada Allah, sama mensucikan Allah, sama dan mengagungkan Allah pokoknya. Tapi kalau di dalam ya ada redaksi yang pakai doa ya. Coba dipraktekkan sekarang praktek ruku yang dipraktekkan, ruku yang sesuai redaksi yang Subhana rabbiyal adim. Ma'al ijmalinya dulu baca ya, supaya lebih jelas. Bayana menjelaskan lana kepada kita siapa Rasulul Karim, Rasul yang mulia, kaifa tasbihi, bagaimana caranya tasbih, wa du'angi dalam doa, pirukmi dalam ruku, wasujud sujud, pakominun mangka layak dan berhak, walaka kalau pakominun dalika kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, wa tolabul magfirati Allahumma gfirli itu mencari ampunan, ma tasbihi. Jadi digabung antara
minta ampun dengan membaca tasbih. Eta teh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, imtisali liqauli ta'ala fasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu wa huwa sallallahu alaihi wasallam masumun di maksum dari dosa maupun lahu wa inna maqadalika kunaon eta nabi di maksum matak maca eta alasan kiaman bihaqil ubudiyati karena melaksanakan haknya sebagai hamba Allah wa ta'diman dan untuk melakukan lisan rububiyati kepada Tuhannya wa ta'liman li umatil muhammadiyati untuk memberikan pelajar kepada umat Muhammad. Jadi maksudnya Nabi minta ampun gitu. Itu saya kira cukup ya. Oke. Ya, apalagi yang belum. Jadi hadis ini menjelaskan ketika Rasul ruku, Rasul membaca tasbih dan doa ya. Ya disatukan. Disatukan antara mohon ampun dan tasbih. Mohon ampun dan tasbih ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu. Antara tasbih dengan minta ampun digabungkan itu. Karena Wa thalabul maghfirah ma tasbih. jadi digabung antara Karena turut kepada ayat apa? Fasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu itu. Itu dalilnya itu. Jadi dalilnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu ada ayat Quran fasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi Rasul membaca doa ini karena Rasul melaksanakan perintah Allah ya. Yang mana ayatnya fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Rasul menggabungkan antara tasbih dan memohon ampun itu Pak Yai. Iya. Nah, mungkin dicukupkan Pak Yai. Praktek dulu, praktek ruku dengan bacaan yang tiga. Ada yang subhan rabbil adim, terus Allahumma lakal terus dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba dipraktekkan dengan artinya oleh santri supaya lebih jelas. Silakan Pak Yai. Mulai ruku, praktek ruku, mengangkat tangan dulu takbir intikal, terus ruku, telapak tangannya dirutut, coba dipraktekkan dulu itu. Dengan diartikan artinya. Silakan santri yang mau mempraktekkan kaifiyah ruku ya. Mulai dari takbir intikal, mengangkat tangan, kemudian ruku. Silakan dan Bacaan yang redaksi yang berbeda-beda, yang tiga. redaksi yang berbeda-beda Pak Yai ya. Ya silakan. Silakan santri. Bagaimana tadi sudah dipraktekannya, kepala harus lurus dengan punggung. Silakan. Mohon perhatikan semuanya dan pemirsa di rumah silakan perhatikan ruku Yang diajarkan oleh Nabi. yang diajarkan oleh Nabi. Allahu Akbar. Itu tangannya benerkan tuh. Kepalanya dilurus sejajar dengan punggung. Telapak tangannya harus tepat pada lutut, kemudian kepala harus lurus dia. Ya. Oke, silakan. Lanjutkan Jan. Bacaannya sekarang. Kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat maha suci Allah yang maha agung dengan segala pujinya. Allahumma ya Allah, laka roka'tu, kehadiratmu aku ruku, wabika amantu, dan kehadiratmu aku beriman, walaka aslamtu, dan kehadiratmu aku menyerahkan diri, khosa'alaka, khusyuk kepadamu, sam'i, telingaku, wa baswari, dan mataku, wa mukhi, dan otakku, wa udmi, dan Tulangku. wa usbi, dan uratku, wa sa'ri, dan rambutku, wa basyari, dan kulitku, wa mastaqolat bihi kodami, dan semua yang dipikul oleh kedua telapak kakiku, ai jami'i jasadi, yakni semua jasadku, lillahi rabbil alamina, hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Udah. Satu lagi. Yang subhanakallahumma. Ayo. Silakan satu lagi yang mau praktekkan.
redaksi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya. Silakan. Ya perhatikan, kepala harus lurus sama punggung. Yang Subhanallah Adim dulu yang biasa, baru yang ketiga itu. Sok pendek tuh ya. Awal dari takbir intikal, silakan. Minal jinnati wan nas. Allah. Kepalanya, nah, jangan terlalu merunduk. Nah, Harus sejajar lurus. dengan punggung. Ya, lurus sepertikan satu kayu. Ya cukup. Silakan baca doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka maha suci engkau Allahumma rabbana ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Satu lagi Subhanallah Adim yang biasa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan maha suci Allah yang maha agung dengan segala puji. Alas. Ya, dan terima kasih. Itu redaksi bacaan ruku Pak ya. Iya. Jadi redaksi bacaannya Ada 3. macam-macam. Ya, bisa hanya bisa tasbih, bisa doa memohon ampun dan memuji Allah gitu ya. Dan itu bisa digabung Pak ya. Bisa. Tasbih dan doa. Doa Nah, jadi lebih baik digabung. digabung gitu. Dan itu tapi untuk munfarid mungkin Pak ya. Ya untuk munfarid ya. Ya, kalau berjamaah mungkin akan agak lama. Ya. Kalau munfarid boleh, dan itu lebih mantap ya. Nah, lebih mantap digabung antara tasbih dan doa, karena ketika kita gabung, wah rasanya itu pasti akan subhanallah ya Pak ya. Wah, memuaskan dalam ibadah. Nah, jadi kesimpulannya ya, ruku itu dalam makna bahasa itu merendah dan menunduk Pak ya. Ya. Itu maknanya merendah dan merunduk. Adapun tata cara ruku yang diajarkan oleh Rasul itu ya, Rasul ketika akan ruku beliau mengucapkan takbir intikal terlebih dahulu, kemudian mengangkat kedua tangan ya sebagaimana takbiratul ihram, kemudian beliau ruku dengan menyimpan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, dan beliau tidak menundukkan kepala dan tidak mengangkatkan kepala. Jadi dalam artian kepala beliau ya, kepala Rasulullah sejajar ya dengan punggung beliau seperti satu kayu gitu Pak ya. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, karena kita setiap waktu pasti sholat ya Pak ya. Dan saya doakan, dan mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmunya barokah ya. Mungkin dicukupkan sekian ya. Mari kita tutup kajian malam ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih Pak Yai, terima kasih para santriwan, santriwati, dan para pemirsa dimanapun berada telah menyaksikan kajian ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.